Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, berjumpa lagi dengan channel Sukses dengan Logika Tuhan. Seperti biasa, saya tidak akan bosan-bosan sahabat-sahabat sekalian untuk berbagi dengan Anda apa yang sudah saya kerjakan tentunya. Saya tidak mungkin menceritakan sesuatu yang memang belum saya kerjakan. Dan ini etika bagi para pendidik atau para pengajar, khususnya di guru-guru di semua tingkatan. Jadi apa yang kita ajarkan sesungguhnya adalah apa-apa yang sudah kita kerjakan tentunya. Apa yang sudah kita kerjakan berarti keilmuannya itu sudah ya kita miliki ya gitu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kemudian Robert Kiyosaki juga saya simak apa itu pendapatnya, pemahamannya. Kalau Anda simak di YouTube di Robert Kiyosaki, bagaimana dia menyampaikan kiat-kiat untuk menjadi orang sukses itu, dan salah satunya dia mengatakan bahwa guru palsu itu mengajarkan sesuatu yang dia tidak kerjakan. Wah, ini walaupun dikatakan oleh Robert Kiyosaki, tapi sesungguhnya perkataannya itu sangat berayat itu saudara-saudara sekalian kalau kita gali ya dari Al-Quran. Nah, pernyataan Robert Kiyosaki itu persis seperti apa yang saya pahami dari Quran, bahwa seorang guru itu tidak boleh mengajarkan sesuatu yang memang dia tidak kerjakan. Jadi prinsipnya lah, seorang guru itu kalau misalkan kita mengajarkan tentang sedekah, ya kita itu sudah menjadi pelakunya. Sehingga kalau kita mau menjelaskan tentang sedekah itu, apa yang diajarkan itu menjadi komprehensif, teknis-teknis, tata cara menyikapi dalam berbagai kondisi. Kalau ingin selalu bersedekah itu, si guru itu sudah mengalaminya dan sudah pernah membuktikannya, sehingga dalam mengajarkannya itu ada satu kepercayaan diri yang mantap lah gitu. Ya begitu sahabat-sahabat sekalian. Dan ya saya juga sama, kalau berbicara sesuatu, ya sesuatu itu sudah saya minimal saya pahami terlebih dahulu. Jadi baru saya diskusikan dengan sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian, seperti biasa saya masih sedang di perjalanan. Daripada ngantuk, daripada jenuh, lebih baik kita belajar menghafal sambil memahami isinya gitu. Nah, ini saya ulang-ulang ayat ini dan saya penasaran isinya apa gitu ya. Di suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah. Nah, ini artinya arti sederhananya di sini, terjemahannya, di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, disucikan. Saya pikirkan ayat ini, ditinggikan, disucikan. Kalau ini kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, memang kalau kita lihat faktanya di lapangan, ada orang yang tinggi rendah itu ada gitu ya. Ya seperti di status ekonomi ya, kaya miskin, kemudian ada pemimpin, ada rakyat gitu. Jadi tinggi rendah itu ada dan itu realitas. Jadi realitas yang memang pasti terjadi dalam kehidupan bermasyarakat lah. Kantor itu pasti ada ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara. Kalau di organisasi, ya kalau di kantor ada direktur, ada kepala, ada wakil, sekretaris bendahara gitu. Nah itu tinggi rendah ya. Kepala kan lebih tinggi ya, ketua lebih tinggi gitu. Nah, kalau kita kaitan dengan kata-kata tinggi dan dimuliakan,
ini tadi kalau kata-kata tinggi kita kaitannya dengan struktur sosial yang ada di masyarakat ya, struktur organisasi atau lapisan masyarakat ya, berarti kan ada yang ditinggi dan direndahkan. Nah, semua orang pasti ingin menduduki posisi yang tertinggi ya. Wah, menjadi presiden, menjadi gubernur, menjadi bupati, atau di organisasi minimal pengen pada jadi ketua gitu ya, karena memang pada posisi tertinggi itu ada satu kepuasan batin itu yang dimiliki oleh seseorang ya. Dan itu setiap orang pasti punya lah gitu, pasti punya. Kalaupun ada yang nggak mau ya memang karena mungkin saja banyak faktor-faktor yang membuat dia tidak punya kapasitas untuk menduduki posisi yang tinggi itu gitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan ayat Al-Quran ini, nah dua ayat ini ya, fi suhufim mukarramah, marfu'atim mutahharah. Ini ada kaitan dengan kitab-kitab yang dimuliakan, kemudian ditinggikan dan disucikan. Kalau kita kaitkan dengan kedudukan yang ada di muka bumi ini, yang diduduki oleh manusia-manusia yang mendudukinya saat ini, itu kan realitas. Nah, tapi itu Al-Quran sudah berbicara bahwa kalau ada yang ditinggikan, ya pasti ada yang direndahkan. Nah, artinya sahabat-sahabat sekalian, tadi sudah saya katakan, setiap orang itu pasti ingin menduduki posisi yang tertinggi, posisi yang strategis, pasti seperti itu. Nah, kalau belajar dari dua ayat ini, saya coba ngambil satu hikmahnya ya, maknanya. Tentu untuk diri saya pribadi nih. Nah, kalau teman-teman setuju ya monggo, kalau enggak ya nggak apa-apa, ya abaikan aja. Tapi dua ayat ini menjadi landasan saya, maksudnya menjadi landasan menurut pendapat saya. Wah, kalau kita ingin menjadi orang-orang yang ditinggikan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia, pertama kita harus belajar dari kitab-kitabnya. Itu satu, kita harus belajar dari kitab-kitabnya. Orang Islam ya kita harus belajar dari Al-Quran. Dan orang non-muslim bagaimana kalau belajar dari Quran? No problem. Kalau Allah tidak disekat-sekat. Al-Quran ini ada yang berbicara general, ada yang berbicara khusus. Kalau ayatnya mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, itu berarti khusus pada orang-orang yang sudah percaya kepada Al-Quran, yang sudah beriman. Tapi kalau berbicara kepada ya ayyuhal insanu, nah, insan itu sudah manusia, tapi ini juga khusus, mungkin manusia ini manusia yang berakal, yang menggunakan akalnya. Ada lagi yang ya Yuhannas, nah, ini kepada halayak umum, kepada masyarakat. Nah, jadi Yuhannas itu manusia, al-insan itu manusia. Kalau ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman. Jadi sahabat-sahabat sekalian, Al-Quran ini sangat general sebetulnya. Makanya nggak mungkin sih Allah menurunkan Al-Quran hanya untuk sekelompok orang, nggak mungkin. Karena Allah kan Maha Rahman, Maha Kasih untuk kepada seluruh makhluknya. Jadi ya Al-Quran ini given, diberikan oleh Allah kepada manusia, siapapun sukunya, siapapun kelompoknya. Yang sudah Islam, yang belum juga bila silahkan aja belajar. Karena perintahnya kepada kita semua kan untuk belajar, untuk mengetahui, untuk memikirkan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, dari dua ayat ini, kalau saya mengambil pelajaran bahwa kalau kita ingin ditinggikan atau kedudukan kita, atau bahasa kasarnya lah, kalau kita pengen jabatan gitu ya, kalau kita ingin satu kedudukan di muka bumi ini, kita harus pelajari kitab-kitab ini, pelajari Al-Quran ini, karena di situ ada penjelasan bagaimana tata cara untuk mencapai kedudukan itu.
fi suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah. Marfu'atim mutahharah inilah kuncinya. Marfu'atim mutahharah ini kuncinya, ditinggikan dan disucikan. Nah, tinggi udah dapat tuh kedudukannya. Nah, kemudian berikutnya disucikan. Jadi artinya orang-orang yang belajar kitab suci itu sesungguhnya dia ingin menyucikan diri, bukan ingin terkenal, bukan ingin ya nanti diundang sana sini dakwah lalu dapat fee, bukan itu tujuan utamanya. Tapi kalau diundang-undang itu juga dapat, itu juga hak beliau, hak seorang penceramah, hak seorang guru untuk mendapatkan fasilitas, karena kan realistis saja, ada transportnya, ada ilmunya ini. Tapi yang tidak boleh itu adalah menentukan tarif, karena tidak boleh agama itu dijual belikan. Itu artinya tidak boleh menentukan tarif, ya diterimanya saja. Cuman orang-orang yang mendapatkan ilmu ya juga harus menghargainya, karena keilmuan itu adalah nur, adalah cahaya yang tidak bisa dibandingkan dengan harta berapapun ilmu itu. Nah, jadi agama tidak boleh diperjualbelikan, itu tidak boleh ada tarif. Nah, bangsa kita, negara kita udah bagus kebijakannya, seperti di Jawa Barat membebaskan biaya pendidikan SPP-nya. Nah, terus sumbangannya silahkan disukarelakan saja. Itu kan berarti pendidikan ini, tempat ilmu atau pendidikan itu tidak menentukan tarif, tapi maka biayanya ditanggung oleh negara. Nah, ini sudah harus Islam ini konsep nih. Nah, cuman pada saat implementasinya sumbangan sukarela itu, masyarakat juga harus cerdas bahwa keilmuan itu membutuhkan sarana prasarana, gurunya membutuhkan kesejahteraan. Jadi ya cek bahasa Sunda mah kudu surti. Tidak mungkin ilmu didapat tanpa pengorbanan, sekalipun negara sudah menjamin. Tapi bagi orang-orang yang memang tidak memiliki kemampuan untuk memberi sumbangan, tidak ada paksaan dan tidak ada diskriminasi. Maka kalau ini sistem sudah betul-betul disadari oleh kita semua, pemerintah sudah melakukan tugasnya. Nah, tinggal sekarang menunggu kesadaran dari masyarakat. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau kita ingin ditinggikan kedudukan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kita harus belajar, harus berilmu pengetahuan. Kemudian Al-Quran itu adalah sumber ilmu pengetahuan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jadi kalau kita belajar Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu adalah pengetahuan atau pengajaran-pengajaran yang mensucikan diri kita. Nah, kalau sudah Allah mensucikan diri kita, membersihkan diri kita, berupaya membersihkan diri kita, maka insya Allah Allah akan mendudukan posisi kita di tempat yang tertinggi. Dan kita harus positive thinking, sahabat-sahabat sekalian. Kepada orang-orang yang menduduki posisi-posisi penting di negeri ini, itu pasti mereka punya kebaikan-kebaikan, dan kebaikan itu dilakukan secara konsisten sehingga kebaikan itu mensucikan jiwanya, melebihi dari yang lain. Nah, wallahu alam, itu ada Allah yang tahu siapa yang bersih, siapa yang tidak. Kalau kita merasa bersih, itulah yang salah. Ya, makanya kita tidak pernah dengan pernah mengklaim merasa diri bersih gitu. Tapi kalau kita mengatakan kepada orang-orang yang menempati kedudukan atau jabatan di negeri ini adalah orang-orang yang disucikan jiwanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Ya tidak salah, karena itu positive thinking kepada orang. Tapi kalau ada orang yang berkedudukan mengatakan bahwa saya ini disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kesalahan. Nah, jadi untuk diri kita tidak boleh mengobral kebaikan itu kepada orang, karena di situ ada ketidakbaikan, ada kesalahan, ada pelanggaran terhadap satu ayat bahwa kesucian atau kebenaran itu bukan dimiliki oleh kita, oleh manusia. Tapi kalau manusia saling berprasangka baik sesama manusia yang lain, itulah tugas perintahnya, tugas dari Allah kepada kita semua, ya kita harus saling berprasangka baik. Maka dari itu, prasangka baik saya kepada seluruh pemimpin yang ada di negeri ini, prasangka baik saya berdasarkan Al-Quran, mereka itu adalah orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sahabat-sahabat sekalian, salah jalan kita. Sorry, nggak konsen gitu. Oke, kita putar balik dulu. Oke. Ya, terlalu asik ngobrol, akhirnya kesasar dah. Oke, Cibrem. Oke, begitu sahabat-sahabat sekalian. Jadi dari ayat tadi saya bisa mengambil kesimpulan, kalau kita mau menduduki posisi penting di negeri ini, dan menduduki posisi penting itu untuk tujuan-tujuan yang mulia, yaitu untuk mensejahterakan rakyat, kemudian untuk mensejahterakan sesama, untuk mewujudkan cita-cita, niat-niat yang baik kita, saya kira tidak ada yang salah. Jabatan itu ya harus diperjuangkan, sahabat-sahabat sekalian. Nah, namun di sini Al-Quran makanya ada panduan-panduannya bagaimana supaya kita punya kedudukan, dan kedudukan itu membawa kebaikan untuk diri kita pribadi maupun untuk kepentingan orang banyak. Nah, maka dari itu di situ ada perintahnya bahwa kita harus mencoba belajar dari kitab-kitab yang mulia itu. Nah, kitab-kitab yang mulia itu ya tiada lain adalah kitab yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kitab suci Al-Quran. Maka belajar logika dari Al-Quran itu sesungguhnya kita akan belajar bagaimana cara-cara kita berkehidupan, berpolitik, bernegara. Kita akan dapatkan itu dari Al-Quran kalau belajar logikanya. Kita sahabat-sahabat, dan kita bisa sangat sangat menikmati dan sangat merasakan bagaimana meaningfulnya Al-Quran, bagaimana cerdasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana cerdasnya Nabi Muhammad. Kita tidak bisa menemukan itu, sahabat-sahabat sekalian. Bagaimana cerdasnya para ulama, bagaimana cerdasnya para nabi Allah, itu luar biasa. Kita bisa dapat itu ya dengan cara memikirkannya. Maka dari situ banyak sekali dalam Al-Quran perintah untuk afalat takilun, afalat yatafakkarun, itu karena menyenangkan sekali sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau kita belajar Al-Quran lalu belajar pola pikirnya, nggak ada bosennya belajar Quran itu. Setiap pindah surat sambil dihafalin ayatnya, sambil terus didengerin, terus dipahami, selalu menemukan ada ide-ide gagasan baru dari Al-Quran itu. Gitu sahabat-sahabat sekalian. Jadi kedudukan yang tinggi itu ada sangat kaitan erat dengan masalah kesucian jiwa. Gitu. Nah, untuk mensucikan jiwa itu, maka kita harus tahu tata caranya dan harus belajar. Belajar dari mana? Harus belajar dari kitab-kitab
yang diturunkan kepada para rasul, yang alhamdulillah sampai sekarang yang masih otentik, kitab suci yang masih otentik, belum ada campur tangan urusan manusia di situ, Al-Quran. Saya yakin Al-Quran itu belum ada campur tangan. Jadi begitu turun kepada Nabi Muhammad, lalu dicatat oleh para sahabat, kemudian para sahabat pun sudah dari para sahabat yang terpilih, yang niatnya adalah lillahi ta'ala, menyampaikan kebenaran, tidak ada kepentingan untuk kelompok, untuk dirinya. Maka para sahabat ini mengumpulkan ayat-ayat ini, kemudian menjadikannya satu bentuk mushaf, dan betul-betul dia tidak punya kepentingan bahwa ini supaya keluarga saya nanti jadi terhormat, atau keluarga saya nanti yang menduduki kekuasaan. Maka dari itu Al-Quran sampai kepada kita semua. Karena Allah juga mengatakan Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang terpercaya, sebuah perkataan lisan yang benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sampailah kepada kita semua sekarang, dan itu adalah lisan Allah. Bayangkan ketika kita membaca Al-Quran, kita itu sedang belajar dari Allah gitu, sedang berkomunikasi dengan Allah melalui Al-Quran gitu, dengan bahasa yang kita pahami dari masing-masing dari induknya bahasa Arab itu kemudian diterjemahkan, lalu kita bisa berkomunikasi dengan bahasa kita. Dan Allah Maha mengetahui apapun bahasa manusia, jangankan bahasa yang dilisankan oleh manusia, apa yang terbersit saja di dalam hati dan pikiran kita, Allah sudah memahami. Dan itu saya rasakan. Karena sahabat-sahabat sekalian, kalau tidak merasakan ya mungkin saja ada pertanyaan, benar nggak nih gitu ya. Tapi kalau kepada kitab suci memang kita harus yakin benar. Tapi kan manusia itu sifatnya ragu. Jadi tidak ada satu orang pun manusia yang tidak ragu-ragu. Semuanya manusia itu ragu-ragu. Al-Quran yang jelasin. Jadi seluruh karakter fujur dan karakter takwanya itu, karakter buruk, karakter baik itu, Al-Quran tuh menjelaskan manusia tuh begini. Ada, makanya keraguan-raguan itu adalah sifatnya manusia. Ya, termasuk saya gitu ya. Nah, maka dari itu keraguan-raguan itu apakah ini negatif? Tidak. Jadi sifat baik dan buruk itu tidak positif negatif menurut tidak dalam arti tanda petik yang jelek gitu ya. Tapi ini sistem. Jadi kalau orang karena manusia ini kalau sudah di positif, keterlaluan positifnya, maka pasti akan dikembalikan untuk diseimbangkan lagi dengan melakukan hal-hal yang negatif. Karena manusia itu begitu sifatnya. Ya, mau gimana lagi, Allah sudah takdirkan begitu. Nah, tapi Allah mengajarkan, Nabi mengajarkan bahwa kita harus cenderung kepada hal-hal yang positif gitu. Nah, yang negatif-negatif itu adalah hal-hal yang dapat membuat kita hidup susah gitu. Maka cenderunglah kepada hal-hal yang positif. Cenderung ya, bukan untuk 100%. Cenderunglah kepada hal-hal yang positif. Cenderunglah kepada hal-hal yang baik, cenderunglah kepada hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Jangan melampaui batas. Artinya kita zikir aja, lupa untuk sekolah, lupa untuk baca buku, lupa untuk baca ilmu pengetahuan, lupa untuk belajar teknologi. Itu keterlaluan. Jadi cukup kecenderungannya lah kita. Nah, maka tidak boleh antara ibadah dengan bukan ibadah itu dipisahkan. Kita konsepnya harus general, hidup ini ibadah. Nah, tetapi sekalipun kita sudah punya kecenderungan untuk ibadah, pasti saja kita akan melakukan hal-hal yang salah, baik sengaja maupun tidak sengaja. Nah, itu sahabat-sahabat sekalian, jadi kita harus belajar dari Quran. Itu di Quran itu ada tata cara etika bagaimana kita berkehidupan, bermasyarakat
kemudian berilmu pengetahuan, berteknologi, menjadi guru, menjadi dokter, banyak sekali tata cara, menjadi pemimpin, menjadi wakil rakyat, banyak sekali ide-ide atau gagasan-gagasan yang kita dapatkan sumbernya dari Al-Quran gitu. Itu sahabat-sahabat sekalian. Jadi dengan cara mempelajari Al-Quran, pola-pola pikirnya, maka apa yang kita lakukan itu semaksimal mungkin kita akan berupaya supaya selaras dengan apa yang kita pikirkan. Nah, kalau pikirannya sumbernya dari Al-Quran, ide dan gagasannya, maka kan hati kita atau pikiran kita akan terpaut, selalu terpaut bahwa ini adalah dari Allah, apakah benar atau tidak. Selalu otak dan pikiran kita itu melakukan pertimbangan kepada apa yang kita lakukan. Dan selalu ada refleksi diri gitu, karena semata-mata sepertinya kalau kita pola pikir kita menggunakan pola pikir Al-Quran, sepertinya Allah itu menyaksikan terus gitu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita tuh selalu ingat kepada Allah, ini apakah benar, apakah ini seperti ini, apakah harus seperti ini. Kalau kita menemukan ini kesalahan, maka sholat itu menjadi satu pertobatan. Maka ketika kita menemukan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu hal yang benar dan membuktikan bahwa kebenaran itu menghasilkan sesuatu yang baik, sholat itu menjadi alat kita untuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya kira hidup ini akan dinamis itu, karena kalau Al-Quran itu menjadi pola pikir kita, itu seperti kemanapun dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu menjadi pola aturannya atau ayat-ayatnya itu menjadi pola pikir, menjadi logika yang membantu kita dalam mengambil keputusan setiap hari gitu. Itu sahabat-sahabat sekalian, manfaatnya mempelajari pola pikir Al-Quran. Kita akan melakukan pertimbangan pribadi itu. Pertimbangan pribadi yang pertimbangannya itu adalah pola pikir atau aturan yang kita yakini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pola pikir itu apakah benar atau tidak, kita akan terus memverifikasi terus. Memverifikasi melalui apa? Melalui ceramah-ceramah dari orang lain. Bahkan bukan hanya dari para ustadz, para kiai. Memverifikasinya itu bisa saja dari ilmuwan-ilmuwan barat yang memang dia melakukan riset. Kadang-kadang seperti itu, bisa terjadi seperti itu. Wah, kebenaran Al-Quran itu kadang-kadang kita bisa membuktikan kebenarannya itu datangnya dari riset-riset dari luar untuk urusan masalah ilmu pengetahuan, karena mereka kan meneliti pengetahuan dari alam. Jadi mereka membuktikan kebenarannya berdasarkan pembuktian dari alam. Tapi ketika kita juga ada satu kabar berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran tentang sesuatu kejadian, nah kadang-kadang apa yang dijelaskan oleh ilmuwan barat itu menjadi satu penguatan, menjadi suatu pembenaran bahwa apa yang disampaikan Al-Quran itu benar. Nah, jadi sebetulnya antara Al-Quran dengan kehidupan sehari-hari, dengan apa yang ditemukan oleh para ilmuwan itu sebetulnya tidak ada pertentangan kalau kita mau mempelajari pola pikirnya dalam Al-Quran. Dan kita bisa menemukan gagasan-gagasan besarnya di Al-Quran itu. Makanya semuanya kalau kita mau mencontoh sih, perilaku-perilaku itu adalah dalam sunnah Rasul itu, yang hadis-hadis sahih lah terutama yang kita anggap itu punya kredibilitas lah. Karena kan ada yang dhaif juga, ada yang palsu juga hadis itu. Jadi kita gunakan hadis-hadis sahih itu karena itu sudah para ilmuwan muslim atau ulama itu sudah memverifikasinya. Sekalipun itu tidak menjamin 100% juga benar, karena itu hasil metodologi kan. Kalau hadis itu dikembangkan melalui metodologi gitu. Baik kalau Quran yang kita baca itu tidak ada metodologinya, karena itu adalah khusus diberikan kepada para rasul, para utusan, dan kita itu menikmatinya saja sekarang. Maka tinggal mengolahnya saja. Pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran itu mari kita olah.
konsep-konsepnya mari kita jelaskan. Maka untuk menjelaskannya ya gitu. Oke, thank you. Nah, apa lupa lagi lah. Oke, begitu ya sahabat-sahabat kalian. Oke, gitu sahabat-sahabat sekalian. Ya Allah, makasih. Ya begitu sahabat-sahabat sekalian. Jadi ya tadi kembali kepada topik kita ya, bahwa kedudukan yang tinggi itu ditentukan oleh kesucian orang itu. Nah, jangan salah sangka sahabat-sahabat sekalian. Jadi tetap yang tahu suci dan tidaknya orang itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa menjudgment, kita tidak bisa menentukan siapa orang itu dan sebagainya. Tapi hanya kita bisa mengamati saja mungkin bahwa orang yang diberi kedudukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini, bisa jadi itulah orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalahnya, ketika orang itu sudah pada posisi yang tinggi, sudah menduduki sebuah jabatan, maka lain lagi, karena dia sedang mengalami satu fase kehidupan. Nah, kalau tadi ketika Allah mensucikan dirinya, kemudian Allah mengangkat kepada kedudukan yang tinggi, jadilah dia seorang pemimpin, maka menjadi seorang pemimpin ditinggikan kedudukannya itu, saya yakin berprasangka baik karena dia punya hal-hal yang baik sehingga Allah mensucikan jiwanya sehingga menempatkan dia pada posisi yang tinggi. Perihal ketika dia menduduki kedudukan yang tinggi lalu dia tidak bisa menjalankan amanahnya, itu lain lagi. Berarti pada saat menduduki kompetensi yang tinggi itu dia belum mampu atau tidak punya tidak punya keilmuan tambahan lain, tidak punya komitmen yang betul-betul tidak punya komitmen yang betul-betul ingin menegakkan sebuah kebenaran. Jadi gitu sahabat-sahabat sekalian. Jadi kita jangan menilai bahwa orang itu satu kejadian lalu kita nilai dengan penilaian yang buruk artinya, karena itu akan menjadi dosa bagi kita. Nah, kecuali kita mengambil pelajaran dari hal-hal yang buruk itu. Ya, dari pelajarannya misalnya, kenapa orang-orang sudah berkedudukan tinggi tapi dia tidak amanah? Nah, itu pelajarannya apa? Mungkin dari segi keilmuan, mungkin dari segi kapabilitasnya tidak masagi kata orang Sunda gitu ya. Jadi dari satu sisi mungkin karakter dia ternilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan itu membersihkan jiwanya sehingga dia ditempatkan kepada posisi yang tinggi. Tapi ketika sudah menempati itu ada kekurangan keilmuan yang dia miliki, jadi tidak masaki, mungkin harusnya 4, ini 3. Nah 3 itu akhirnya menjadi yang membuat dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan ketika posisinya pada saat menduduki posisi penting itu dia melakukan hal yang tidak baik, Allah tetap akan menjaga kesucian dia dengan ya tadi menghentikannya dengan cara-cara yang Allah kehendaki, dan bisa kita lihat dengan kasat mata apakah kepemimpinannya dijatuhkan, apakah kepemimpinnya berhenti di tengah jalan, macam-macam. Tapi tujuannya itulah Allah untuk tetap mensucikan orang-orang yang disucikan. Nah sahabat-sahabat sekalian, untuk itu sesungguhnya kita semua bertanggung jawab untuk menjadi pemimpin-pemimpin. Maka setiap orang harus menggali sebanyak-banyak ilmu pengetahuan, dan sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu-ilmu dari kitabnya Allah.
ilmu kitabullah ini dan ilmu dari Al-Quran ini sebagai induk daripada ilmu, sebagai induk daripada pengetahuan, harus kita coba elaborasi, harus kita kembangkan, sehingga dimanapun kita berada maka kita akan punya pedoman bagaimana untuk melaksanakan tugas kita sebaik-baiknya. Begitu sahabat-sahabat sekalian. Jadi kesimpulan akhirnya bahwa dengan dari dua ayat itu, bahwa agar kita siapapun orangnya pasti ingin mendapatkan posisi kedudukan yang tinggi itu. Nah, kedudukan yang tinggi itu yang paling hakiki itu adalah kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam kehidupan di dunia ini, kedudukan yang tinggi itu tentu adalah dari kelas-kelas sosial atau strata-strata tertinggi, baik dalam struktural maupun dalam kedudukan yang ada di masyarakat secara informal. Nah, untuk mendapatkan itu, kalau kita berkeinginan seperti itu, apakah salah atau tidak? Tidak, sahabat-sahabat sekalian, karena itu adalah naluri setiap manusia. Namun yang menjadi permasalahannya untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi itu, Allah sudah menentukan aturan-aturan mainnya. Allah sudah menentukan tata caranya. Dan tata cara yang disampaikan atau diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya tiada lain adalah niatnya kita harus niat untuk mensucikan diri kita. Jadi kita melanjutkan kuliah, kita ingin lebih mengenal diri kita lagi, untuk membersihkan diri kita lagi, untuk menghindarkan diri kita lagi dari kemusyrikan, dari kesyirikan, dari perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan, dari perbuatan-perbuatan yang merugikan, dari perbuatan-perbuatan yang mendolimi orang lain, dari perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, yang tidak berbakti kepada orang tua. Jadi tujuan pendidikan itu sebetulnya supaya jiwa-jiwa kita ini menjadi jiwa-jiwa yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu sahabat-sahabat sekalian, ini mudah-mudahan menjadi satu diskusi yang ada manfaatnya. Saya tidak merasa menjadi guru, tetapi saya menjadi instrumen saja di muka bumi ini, instrumen yang mudah-mudahan dicatat oleh Allah. Niat saya ini baik, niat saya tujuannya adalah untuk memberikan arahan kepada kita semua, beradu pendapat atau berargumen atau ya saling bertukarlah nantinya, karena manusia ini pasti ada hilapnya, dan mungkin dengan mendengarkan hal-hal yang seperti ini ya manusia bisa diingatkan kembali gitu. Begitu saja sahabat-sahabat sekalian, ternyata saya sudah terlambat setengah jam untuk sampai di tempat tujuan karena memang jalannya padat ini sahabat-sahabat sekalian. Dan kayaknya memang masih jarang-jarang sih kendaraan, masih situasi pandemi, tapi sudah lumayan padat juga. Baik, sebentar lagi sahabat-sahabat sekalian kita cek mapnya. 12 menit lagi sampai, sekitar 8 kilo lagi. Bisa teman-teman sudah menunggu. Ya inilah, tadi terlalu dipasi berangkatnya dari rumah. Jadi kalau misalkan mau perjalanan 3 jam, mestinya agak dilebihin sedikit sih perjalanannya menjadi 3 jam setengah, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita duga di jalan. Tadi kan sudah saya setting 3 jam perjalanan, ternyata ada kemacetan kurang lebih setengah jam tadi. Ada beberapa titik yang macet dan itu tidak diduga, tidak saya perhitungkan. Nah, tepat waktu itu adalah perintah dari ajaran Islam, sebagaimana Allah atau Nabi memerintahkan untuk kita sholat di awal waktu. Artinya itu kalau diimplementasikan dalam kehidupan hari-hari ya, kalau kita ada rapat, ada undangan, ya kita harus berusaha untuk awal waktu, bukan tepat waktu ya. Maka perintah dari dalam
agama itu kan bukan tepat waktu. Sholatlah kamu tepat waktu, awal waktu. Jadi artinya datang lebih awal gitu, supaya pas waktu sholat ya langsung kita ada siap kerjakan. Itu sahabat-sahabat sekalian yang bisa saya diskusikan hari ini, dan mudah-mudahan hari ini hari yang cerah buat sahabat-sahabat sekalian, dan optimis sahabat-sahabat sekalian, tetap optimis, tetap bahagia, jangan berpikir negatif, jangan berprasangka buruk. Apapun yang terjadi, maknai bahwa itu adalah datang dari Allah, dan ingat, setelah kesulitan Allah menjanjikan datangnya kemudahan. Jadi kalau dapat kesulitan, Anda harus tersenyum, karena Anda sedang direncanakan oleh Allah untuk mendapatkan kemudahan. Tapi kalau Anda mendapatkan kemudahan, Anda harus hati-hati. Kalau Anda tidak mampu menggunakan kemudahan itu dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Allah memerintahkan, maka Anda akan dihadapkan kepada kesulitan yang lebih besar lagi. Nah, sahabat-sahabat sekalian, optimis, semoga sukses. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.